Kejaksaan Agung telah menyiapkan 13 jaksa penuntut umum dalam menangani sidang Ahok dan berikut ke-13 nama JPU itu. Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama menilai kecurangan dalam demokrasi untuk meraih kekuasaan sama dengan korupsi. Sebab ujung tombak demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Dalam pernyataannya menyambut Hari Anti Korupsi Nasional, Ahok mengatakan kunci mencegah korupsi yaitu lewat keterbukaan termasuk saat kampanye. Untuk menyelesaikan masalah korupsi, langkah utama yang perlu ditempuh lewat transparansi. Ex-Bupati Belitung Timur itu mencontohkan semangat transparansi bisa diterapkannya dalam penggalangan dana kampanye dan masalah proyek yang ada di DKI Jakarta. Ahok yang sudah 3 kali menerima penghargaan tokoh anti korupsi nasional mengaku selalu menerapkan keterbukaan dalam setiap pekerjaan proyek yang dilakukan di lingkungan Pemda DKI. Korupsi bisa kita hapus dengan transparansi. Transparansi bisa jalan kalau ada azas keadilan. Ini penting. Jadi kalau yang malas, ya mohon maaf harus kita berhentikan. Yang rajin. Sejumlah perdebatan muncul ke permukaan menjelang sidang perdana kasus penistaan agama dengan tersangka Basuki Cahayapurnama pada pekan depan. Salah satunya adalah rencana sidang yang akan disiarkan secara langsung di televisi. Komisi Penyiaran Indonesia baru saja selesai rapat dengan sejumlah pihak untuk membahas hal tersebut. Lalu apa hasilnya? Kita akan langsung bergabung bersama dengan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, Yuliandre Darwis, langsung dari kantor KPI Pusat di Jakarta. Selamat petang Pak Yuliandre, apa saja hasil rapat dan agenda yang dibahas dalam rapat hari ini? Selamat petang Mas Abraham, selamat petang pemirsa. Kami kurang lebih 20 menit yang lalu menyelesaikan fokus group discussion mengenai penyiaran persidangan khususnya dalam kasus Basuki Cahayapurnama. Memang yang hadir cukup lengkap, mulai dari Kabar Reskrim, Kadif Humas Polri, juga Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Komisi Yudisial, juga hadir seluruh Pemret, media televisi, dan juga tentunya pakar hukum atau Dekan Fakultas Hukum di Universitas Indonesia juga kami undang. Hal yang menarik dari diskusi yang menuju sebuah komitmen bersama ini adalah kita memahami bahwa proses persidangan ini harus berjalan baik dan tentunya kami tidak juga menghalangi yang namanya proses-proses dalam peliputan dunia jurnalistik. Semua media berhak untuk meliput, tentunya meliput dengan himbauan yaitu secara proporsional dan profesional. Jadi mungkin selama ini berapa sidang seperti kasus Jessica yang dari pagi sampai malam kemudian di-roll kembali, nah itu disepakati tidak akan terjadi di dalam proses persidangan kali ini. Itu menjadi kekuatan semangat bagi kami dan masukan yang lain tentu menjadi sebuah catatan juga karena selalu ada yang namanya ketika proses pengadilan berlanjut juga ada proses pengadilan di luar dalam artian
yang secara informal diundang juga pakar-pakar oleh para media televisi untuk mengamati yang namanya proses atau material sidang itu sendiri dan dibahas di talkshow TV. Nah itu kami dengan tegas bahwa sepakat untuk tidak melakukan Pak itu. Yuliandre, baik Pak, jika kemudian dikatakan tidak akan bisa disiarkan secara langsung seperti kasus Jessica, bukankah ini permintaan langsung oleh Kapolri termasuk juga terdakwa nanti yaitu Basuki Cahayapurnama? Iya, kami tidak menyatakan bahwa tidak boleh disiarkan secara langsung, tetapi kami menyatakan bahwa menyiarkan secara proporsional dan profesional seperti breaking news ataupun peliputan-peliputan yang selama ini berjalan baik. Kita pahami bahwa Komisi Penyiaran Indonesia berjalan dengan koridor pedoman perilaku penyiaran atau standar program siaran, yang mana kita harus memahami yang namanya genre anak-anak, ya jam-jam yang harus dipahami, dan kalau misalnya ada nonton anak harus dibimbing seperti apa, dan juga kami juga Dewan Pers juga melihat situasi bahwa tidak semua isu harus dicampurkan fakta dan opini, dan di Undang-Undang Penyiaran juga melihatkan kondisi itu tidak baik nanti kalau memang ada nanti fakta dan opini yang dicampurkan. Kalau proses live persidangan kami memberi ruang positif bahwa itu silakan dilakukan oleh seluruh media televisi. Tentu ini tadi Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang harus bersikap, karena berdasarkan undang-undang bahwa yang menentukan live atau tidaknya itu adalah ketua majelis hakim, apakah boleh melakukan sebuah live atau tidak. Transparansi dan independensi adalah harapan semua pihak dalam kasus ini. Lantas apa sesungguhnya yang begitu dikhawatirkan oleh KPI sehingga permintaan Kapolri juga terdakwa nanti yaitu Pak Basuki Cahayapurnama untuk menyidangkan kasus ini layaknya sidang Jessica tidak bisa? Iya, dalam hal ini adalah Komisi Penyiaran Indonesia berkoridor tentu dalam konteks frekuensi publik adalah ini milik publik. Tidak ada batasan bahwa KPI melarang industri untuk menyiarkan. Tetapi KPI dalam hal ini dan Dewan Pers menghimbau bahwa semua industri harap mengedepankan proporsional dan profesional. Jadi apapun yang disampaikan atau di live dalam siaran itu tidak ada masalah, tidak ada batasan, namun tidak bisa mencampurkan fakta dan opini ketika live kemudian nanti ada lagi live di studio ataupun di mana tentang membahas materi persidangan. Selama ini itu yang dilakukan beberapa televisi yang tidak memahami namanya koridor dalam sebuah objektivitas dari sebuah permasalahan. Nah, ini yang kami luruskan bahwa KPI tidak pernah melarang yang namanya proses live ataupun siaran langsung dari proses persidangan. Tapi dalam hal ini kami menghimbau para industri untuk bisa mengedepankan yang namanya profesional dan proporsional dalam sebuah pemberitaan media. Baik, lantas skenario seperti apa yang akan dipersilakan kepada media khususnya televisi dalam persidangan nanti, Pak? Apakah akan seperti rapat gelar terbuka terbatas yang dilakukan di Bareskrim? Tidak ada yang menjadi sebuah aturan khusus bagi Komisi Penyiaran Indonesia untuk memberikan panduan untuk para industri media untuk melakukan sebuah peliputan atau pemberitaan. Oleh sebab itu tadi kami sangat bahagia sekali karena semua media atau industri televisi bersepakat untuk melakukan sebuah komitmen bersama dalam proses peliputan. Jadi ini adalah domestiknya dari masing-masing industri sebagai seorang yang kita anggap sebagai negarawan untuk memberikan sebuah informasi. Jadi mohon tidak ada yang namanya nanti ke depan sebuah framing atau pembingkaian atau tendensi dalam sebuah proses persidangan ini. Jadi kami pikir tidak ada masalah mau live sesuai dengan izin majelis hakim,
tentu live-nya itu tidak dicampur adukan antara fakta dan opini, khususnya hal-hal yang mungkin mendapatkan sebuah sikap sensitif seperti mengundang saksi ahli yang mungkin saksi ahli akan bisa berbeda pendapat. Nah, ini hal-hal yang sensitif karena di Undang-Undang Penyiaran bicara tentang suku, agama, ras, dan antar golongan ini memang menjadi perhatian khusus dalam sebuah undang-undang penyiaran. Jadi kami berharap televisi bisa menjadi negarawan atau orang yang bisa bijak dalam kondisi ini. Itu saja yang kami himbau. Tidak ada yang namanya aturan khusus mengenai KPI melarang dan sebagainya. Itu yang perlu diluruskan Mas Abraham. Dan ini adalah komitmen bersama antara Komisi Penyiaran Indonesia, Dewan Pers, dan stakeholder yang lain pada hari ini. Jika ada komitmen, kita akan berusaha untuk menepati itu. Terima kasih Pak Yuliandre Darwis, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, sudah berbincang bersama kami dalam iNews Petang.